Hai guys, masuk YouTube beneran ya, ntar di copy. Oke. Sebelum mulai ini silakan di foto. Nanti kalau butuh apa-apa bisa dilihat di sini semua. Jadi kalau nanti mau kontak saya, ini email, Twitter, nanti akan saya sampaikan karena waktunya cuma sempit sekitar 40-50 menit. Saya ada kuliah online free di sini. Itu kuliah online LMS Ono Center ORID/Moodle, itu tempat Anda bisa kuliah free gratis, nggak usah bayar apa-apa, tentang pekerja, kita nyebutnya udah pekerjaan yang paling seksi hari ini. Jadi kerjaan ini, kerjaan yang tadi Pak Ridwan sebutkan, Industri 4.0, Society 5.0, itu adalah kerjaan paling seksi yang gajinya paling gede. Hari ini saya nanya dulu, Anda kalau lulus gaji berapa sekarang? Nah, lu aja deh yang bayar. Berapa? Karena bisnis, jadi nggak pernah itu. Sebulan dapat berapa? 30 juta? Nggak nyampe ya. Ini kalau mengerti apa yang tadi, jadi kalau Pak Ridwan tadi udah ngasih global konsepnya, saya akan kasih tahu caranya seperti apa, dan ini bisa dilakukan oleh semua orang sih sebenarnya, orang-orang, tidak harus orang komputer, semua orang bisa ngerjain. Yang penting Anda punya keahliannya. Kalau Anda ahli di ekonomi harus ekonomi, kalau ahli di perhotelan, ahli di masalah psikologi. Tapi karena dibantu komputer semuanya jadi lebih cepat. Oke. Kita nyebutnya data scientist, jadi ilmuwan data. Saya sendiri menyebut kadang-kadang data engineer. Gajinya itu kalau di kelas-kelas seperti Bukalapak dan teman-temannya bisa sampai sekitar 60 juta rupiah sebulan, gitu ya. Jadi gajinya sekitar situ. Cuman mereka hari ini nyari banget, dan mereka yang fresh, yang masih baru, gajinya sekitar 10 sampai 15. Yang masih baru. Cuman Anda buat masuk ke situ harus ngerti yang namanya statistik. Karena ilmunya bukan ilmu komputer, ini ilmunya statistik. Beres ya. Ini kuliahnya ada di LMS Ono Center. Oke. Kalau pengen belajar, nanti software yang dipakai namanya Orange. Tadi saya ngasih lihat Pak Rektor gimana cara pakai Orange. Jadi ntar saya kasih lihat cara makainya Orange, gampang banget. Di sini statistik diajar di semester berapa ya? Semester 2. Oke. Jadi saya akan kasih lihat Orange. Mudah-mudahan Anda yang udah punya dasar statistik jadi bisa melihat cara pakainya seperti apa, gampang banget. Oke. Kalau mau melihat video ini direkam dan masuk ke YouTube, Anda bisa melihat yang ini. Di YouTube channelnya Ono Center. Di situ ada rekaman-rekaman video waktu saya nerangin tentang dunia-dunia seperti ini di Bank Indonesia, di BNI, di beberapa bank, juga perusahaan-perusahaan, karena mereka banyak minta, saya ngasih. Karena itu dunia mereka adalah dunia ekonomi, bank dan teman-temannya, saya tidak ngasih terlalu teknis, banyak ngasih seperti Pak Ridwan, dan cara codingnya juga sederhana aja. Beres ya? Jadi mudah-mudahan sudah kebayang. Satu lagi, saya tadi malam saya titipin habis sekitar 300 giga ke panitia. Panitia sudah berhasil di kopi belum? Hah? Udah. Oke. Nanti kalau teman-teman yang ingin kopi, enaknya gimana caranya? Menghubungi panitia ya. Oke. Jadi saya sudah kopi perpustakaan saya 300 giga, bukunya banyak banget di situ. Jadi nanti kalau mau tugas akhir apa segala macam tinggal copy paste jadi tugas akhir. Yang marah rektor kan. Jadi dari situ Anda bisa mampu bisa belajar. Oke, sekarang saya kasih lihat produknya. Oke. Softwarenya sendiri tadi Orange, bisa Anda ambil di sini. Orange gitu, salah ketik, bukan Orange yang ini ya, ini mau buat dimakan. Orange Data Mining, nih softwarenya bisa masuk ke download Orange. Bentuk programmingnya jangan khawatir soal programmingnya kira-kira seperti ini bentuknya. Nih, bikin programnya pakai gambar seperti ini. Jadi programming hari ini pakai gambar.
Jadi Anda nggak perlu lagi ngetik if, then, dulu apa, waktunya kemana dulu, pakai gambar aja. Ntar saya demoin cara programnya, gampang banget. Dan jujur saya pernah ngajarin anak SD umur 8 sampai 11 tahun bikin program untuk handphone Android dalam waktu 2 jam berhasil bikin 2 program sekaligus. SD loh, gitu ya. Oh, itu sesuatu yang luar banget ya. Nggak bayangin SD aja bisa, jadi Anda pasti bisa seperti ini. Ntar saya kasih lihat gampang banget sih. Oke, tapi yang perlu dicatat adalah jangan sampai bolos kuliah statistik. Kalau bisa itu, ya saya dulu bolos yang aku dulu ya. Saya kerjanya bolos kuliah statistik, makanya saya rada blow on. Jadi jangan pernah bolos. Terus kalau Anda di bidang ekonominya dikuatin banget. Soalnya anak informatika pasti nggak bisa ekonomi. Kalau perhotelan dikuatin banget. Pasti anak informatika nggak bisa perhotelan. Anda cuma nambahin dunia coding sedikit, Anda udah jagoan sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Terus ya. Nih. Terus saya akan install di mesin saya sendiri. Ini mesin lain. Ini dalam komputer saya ada komputer lain. Anda nggak usah ikutin yang ini. Ini buat demo aja soalnya biar enak hidup saya. Salah password. Salah password lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 password kok disebutin. Nggak masuk. Oke, saya akan jalanin program itu di sini. Anda mungkin akan pakai Windows segala macam, nggak apa-apa, tinggal download, install. Cuman saya juga akan jalanin orange-nya di sini. Oke, cuman ide dasarnya kira-kira gini deh. Kayak saya punya waktu. Oke, kasih tahu ya. Udah berapa menit gue? 10 menit. Oke. Contoh pemakaian makhluk ini ya. Contoh. Saya kasih lihat contoh-contohnya dulu ya. Contoh. Ini tahu toko online ya. Toko online biasa aja kan? Toko online biasa aja. Jadi di belakang makhluk ini apakah toko online, apakah Google, apa segala macam, semuanya ada software itu, software seperti itu dijalankan di belakangnya. Oke, contoh. Ini saya masukin kata kunci, misalnya saya akan cari yang namanya handphone yang paling mahal apa? Vivo, apa sih? Samsung, iPhone. Misalnya saya cari iPhone di toko online, biasa aja kan? Kita cari iPhone, terus dia ngasih saran iPhone, biasa aja. Ini ada iPhone-nya ya. Kalau kita klik ini, oke, klik ini, dapat harganya 17 juta, gila. Kalau ada yang beli, gila ini. Oke, ini masih biasa aja. Yang perhatiin yang ini di bawah nih, di bawah. Oke. Ini di belakang dari iklan seperti ini adalah kecerdasan buatan. Jadi ada komputer yang ngitung kalau orang masukin kata kunci ini, kalau ngeklik produk ini, saya kasih produk yang ini, gitu ya. Yang ngomong kayak gini kemarin ke saya adalah Ibrahim. Dia waktu itu posisinya adalah Vice Presiden untuk kecerdasan buatan Bukalapak. Dia yang bikin. Akibatnya apa yang terjadi? Oke, yang terjadi adalah Bukalapak tanpa yang ini sudah muterin duit sekitar beberapa belas triliun rupiah per bulan. Dan ini mall kalah semua. Jadi mall mulai hancur gara-gara toko-toko online ya. Bukalapak, Tokopedia, jadi dunia ekonomi dihancurin sama toko-toko online ini, jujur. Jadi toko online bikin kacau sih, bukan kekacauan ya, kalau buat saya bagus banget sih. Dan setelah ditambah ini, perputaran duitnya naik sampai tambahan sekitar 800 miliar tambahan karena ini. Oke, sekarang saya tanya lagi ke Anda semua, kalau masuk ke toko online, login ke toko online, pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Pertanyaannya, toko online tahu orang sukanya iPhone, sukanya Android, sukanya apa? Caranya kita bagaimana? Dari data ya, apa yang kita
klik apa yang kita search, langsung dia memfasilitasi. Ono adalah makhluk yang suka handphone video ini. Jadi fasilitasi itu namanya society manual. Jadi society manual kalau di dalam cerita di dalam society manual di dalamnya adalah kecerdasan buatan, bahasa Amerikanya kecerdasan buatan. Tapi bahasa Korea itu semuanya adalah statistik. Bahasa Korea adalah itu adalah mata-mata. Ikhlas mengatakan ya, Anda tidak boleh semua. Tadi Pak Eka sudah bilang, Pak Eka sudah mengatakan ikhlas, ini jadi punya industri manual, society manual, semuanya hidup apa data. Orang yang berbeda, apa kita. Jadi ya, ini konsiderasi ini asli. Berapa orang di luar ini yang tidak mau PWA? Kecuali saya tidak mau PWA sebenarnya. Kecuali itu semua itu saya PWA. Semua PWA? Ikhlas PWA? Semua PWA? Pada mau Facebook juga? Ada yang ya? Karena kalau bisa eksperimen. Pertanyaan dulu pertanyaannya. PWA mencoba. Facebook ya? Jadi mau Facebook, mau Google, mau apa, mau Tokopedia, mau video, mau apa, semuanya hidup di dunia society manual karena dia dapat data. Datanya dapat dari mana? Sebagai data legal, sebagai data dari mana-mana. Berarti sekarang urusannya ini ada di sini nanti. Coba, ini kalau saya langsung pulang, langsung saya hari ini pulang. Bikin grup baru, baru. Terus ngomongin sesuatu yang kita belum ngomongin sebelumnya. Terus ya, bisa kita ngomongin soal politik yang atau politik terlalu PSC, jual rumah segala macam yang kita ngomongin di rumah kan, ngomongin soal yang kita pernah kerja itu. Jual rumah kayak apa, dia ngomongin, tapi harus konsisten ngomong terus ya. Terus coba iseng buka Facebook kita, lihat iklan yang keluar dari Facebook. Asli, saya udah coba ngetes. Jadi cara ngetes banget sih. Makhluk-makhluk itu semua mengalami kita, dan mereka akan berusaha untuk memberikan diri dari hasil mata tadi. Jadi tujuan dari industri manual, society manual adalah untuk diikuti. Dan saya cuma kadang-kadang kita sakit hati. Sekarang udah susah sakit hati apa guys? Udah ya. Sekarang sakit hati. Tadi Pak Ika udah cerita dulunya. Saya kasih bilang buat mengisi hati. Paling demen. Pak Ridwan terlalu sopan tadi ngasih lihatnya pas lihat, ya lu gak ngasih lihat yang ini masih sopan banget ngasih lihatnya. Saya ngasih lihat yang bajingan asli. Oke, ini Google Map ya, semua tahu Google Map ya, dan saya yakin Anda semua pada pakai Google Map lah. Ini kelihatan jalan macet kelihatan ya. Kalau warnanya hijau lancar, kalau warnanya merah mulai macet, kalau merah muda hitam macet banget, oranye agak macet. Pertanyaan dulu. Kok Google tahu jalannya macet di situ? Ayo, tahu dari mana? Pak Ridwan udah jawab. Nomor ini kira-kira udah jawab. Nggak boleh yang ini udah sekarang gitu. Temu dari mana? Oh, tadi udah ya? Oh, iya. Dari HP, ikhlas ya. HP kita ngelapor posisinya
Jadi nanti ini statistik dia belajar yang namanya klasifikasi. Ada clustering, nah itu klasifikasi semua tuh. Oke, ini yang klasifikasi banget. Sekarang saya kasih lihat yang bikin Anda rada bodoh. Kalau global gimana? Cari tahu username password on Gmail-nya pacar tadi. Jadi Gmail pacar itu shopping ke Google itu pakai akun pacar. Kalau melihat itu akunnya tapi berubah. Gambarnya tak berubah. Yang pakai yang kecil, yang berubahnya gede. Yang berubah istri saya, yang kecil anaknya. Jadi saya hobi pakai akun istri sekarang. Jadi dia bisa lihat saya sih bisa lihat juga sih. Sekarang dia jadi tahu saya di mana kan. Jadi istri saya kan pernah ada di mana, soalnya bisa lihat di Google Map. Ono lagi di mana, lagi ke spa yang mana dia tahu. Sekarang saya kasih lihat sakit hatinya. Saya klik ini. Kalau di handphone agak susah, kalau di komputer gampang. Saya klik menu yang sebelah kiri, di bagian sini ada tulisan Your Timeline. Klik. Oke. Kita bisa lihat langsung di Google Map. Google akan mencatat kita kemana aja. Oke. Oke. Ini yang warna merah adalah kota-kota yang didatengin Ono jalan kemana aja di kota-kota itu dari tahun 2009 sampai 2020 dicatat semua oleh Google. Jelas. Bayangkan kalau yang disebut adalah anggota TNI, yang disebut adalah anggota Polri, dan mereka yang punya sama. Dan saya pernah ngomong kayak ini, mampus TNI. Terus coba sini anggota, ya nggak tahu ya. Coba lagi Google, oke. Coba kita lihat. Tahu bagaimana anggota TNI jadi kalau saat ini bisa apa sih hanya Google pasukannya di mana? Short dari Google. Jadi ini ya kan semua termasuk waktu ngomong lagi. Ini lagi berenang sama hiu di lautan. Bisa di sana ya? Bingung kan? Seru kan? Bingung. Orang sastra Jepang bingung. Jadi ceritanya gini, kalau ini saya lagi bohong nih. Kalau kita ngerti coding, kita bisa nipu Google-nya. Google mah gampang ditipunya. Kita lihat aja cara ngirim datanya gimana. Oh kayak gini cara ngirim datanya. Saya tipuin aja. Gua lagi di lautan sama ikan hiu, ketipu dia. Itu tekniknya. Terus ya. Sekarang saya bikin nafsu. Ini tanggalnya saya rubah ke hari ini. Tanggal berapa? 7 ya? 7 sekarang 7 ya. Ini adalah perjalanan saya hari ini, pagi ini dari hotel namanya Golden Tulip Essential Denpasar ke Universitas di Dianapura. Kelihatan. Kemarin tanggal 6 perjalanan saya kelihatan dari Jakarta ke Denpasar Bali. Kelihatan semua. Beres ya. Nanti kalau iseng Anda masing-masing lihat. Ujung dari ini semua kalau diingat ujung dari ini saya harus tanya dulu. Ujungnya seperti ini, ujung Pak tujuan Anda sebagai anak saintis ada dua. Satu, tapi ujungnya satu sebenarnya. Sebagai anak saintis, tujuan Anda adalah jadi buku. Terus ya, fungsi buku adalah buat ramah yang terjadi. Itu ya. Secara teknologi, secara teknik ada dua hal yang terjadi. Satu ramah, satu klasifikasi. Contoh klasifikasi tadi dalam ajas, segala macam. Oke, sekarang kita lihat ramalan. Ramalan. Oke, ini saya tutup dulu. Untuk nama paling enak di Jakarta sih, jangan di
Bali macetnya nggak keren. Saya pindah ke Jakarta yang bisa macet bisa banjir. Kata banjir sensitif banget sekarang ya. Oke, sekarang misalnya saya mau perjalanan dari Jakarta ke, saya klik direction dari Jakarta ke Depok, tempatnya virus apa? Corona. Ini kelihatan Jakarta ke Depok, saya jangan pakai kendaraan KRL, saya pakai mobil. Oke. Kelihatan Jakarta Depok lewat jalan ini warnanya biru lancar sampai Depok mulai macet, gitu ya. Beres ya. Oke, saya coba zoom dikit, bisa kelihatan lebih keren lagi nggak? Ini tolong lihat, tolong perhatikan di layar adalah lokasi macetnya. Di sini macet segala macam ya, lokasi macet. Ini adalah kondisi sekarang. Google tahu kondisi sekarang karena dia bisa monitoring handphone kita. Sekarang kita akan bikin Google jadi dukun. Dia akan meramal. Oke, caranya gampang. Leave now saya ganti sama depart at sekarang 10.40 sekarang ya, hari Sabtu tanggal 7. Saya rubah. Tolong perhatiin ini ya, tolong perhatiin macetnya ya. Saya rubah. Ini kan hari Sabtu tanggal 7. Macetnya daerah Depok nih ya. Di sini masih lancar ya. Saya rubah ke hari Minggu. Tolong lihat macetnya. Sama nggak macetnya? Hah? Balikin lagi ya. Balikin lagi ya ke sekarang. Tolong dilihat daerah sini, daerah Depoknya, daerah Depok sebelah sini. Oke, balikin ke hari Sabtu. Oke, sekarang ini macetnya udah berubah lagi. Nih ke hari Minggu. Berubah dikit ke hari Senin. Ini ya, tolong lihat ini macet-macet yang lain juga dilihat ya. Tolong lihat macet-macet yang lain ya. Jalur-jalur macetnya hari Minggu ini hari Minggu jadi hijau semua, hari Senin merah. Di sini merah ya. Jadi belum terjadinya Google bisa ramal akan macetnya. Itu tugasnya orang data science. Ini juga terjadi sama nanti contoh saudara di dunia ekonomi kayak ini. Kalau yang namanya harga saham ya naik turun kan? Kalau cuma analisa naik turun, analisa biasa aja. Coba analisanya begini. Biasa harga saham berapa ya? 60. Itu pertanyaan yang benar kan? Dan kalau kita dapat kayak ini kita bisa ramal harga saham. Gitu ya. Terus ya, sama saya akan dulu. Kebayangnya, sorry. Kalau ada pertanyaan bisa langsung mengatakan ya. Ada. Ini pembicaraan remaja waktu oke. Masih baru 30 menit. Baru 30 menit buset. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat ini teknik ngeramal. Oke, saya akan pakai ini sistem operasi lain. Oke, saya akan ini yang pertama yang akan saya lakukan sederhana aja. Kalau kita melihat atau teknik ramalnya saya jelasin dulu ya. Teknik ramal saya jelasin dulu. Teknik ramalnya saya jelasin dulu. Ini huruf kelihatan kan? Tekniknya pakai persamaan linear seperti ini. AX plus B kebaca nggak? Sama dengan Y. Kebaca nggak? Kebaca ya. Ini teknik ramal. Teknik ramal. Misalnya saya kasih angka X-nya 1, Y-nya 5, X-nya 2, Y-nya 6, X-nya 3, Y-nya 7. Ini teknik yang dipakai oleh Google, oleh Bukalapak, oleh Tokopedia, oleh semuanya teknik seperti ini. Persamaan yang dipakai adalah persamaan linear yang diajarkan di SMA. Jadi ada semua masih bisa teknik seperti ini. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 5, X2, Y-nya 6, X3, Y-nya 7. Ini kalau menggunakan kecerdasan buatan, ini namanya training. Jadi kita kasih training si kecerdasan buatan tadi. Kecerdasan buatan sendiri isinya cuma persamaan yang seperti itu. Pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? Ada yang bisa nebak, A-nya berapa, B-nya berapa? Coba, A-nya berapa?
A-nya 1, B-nya 4. A1B4 itu namanya model. Di dunia kecerdasan buatan, A dan B namanya model. Sekarang kita akan melakukan prediksi, kita akan meramal. Tapi ini ramalnya masih angka ya. Jadi saya akan meramal angka. Kalau saya masukin X-nya 10, Y-nya berapa? X-nya 10, Y berapa? 14. Ini namanya dukun, udah dukun ini sekarang, dukun ya. X-nya 20, Y-nya berapa? 24. Ini dukun. Jadi meramal tekniknya seperti itu aja. Sekarang saya kasih lihat. Yang gila di dunia kecerdasan buatan, X dan Y boleh bukan angka. Suka-suka kita masukin kata-kata kayak, kita masukin gambar kayak, kita masukin koordinat handphone kayak, kita masukin apa, suka-suka kita masukin belum, nanti keluar Y-nya juga suka-suka. Sekarang saya kasih contoh. Misal X-nya sehat, Y-nya 1. X-nya sakit, Y-nya 0. X-nya gila, Y-nya 0. Beres ya? Kita training. X sehat, Y 1, X sakit, Y-nya 0, X gila, Y-nya 0. Ini proses training. Beres ya? Kecerdasan buatan saya training lagi, tapi trainingnya training kata-kata, ini udah bukan angka ya. Kalau saya nanya A-nya berapa, B-nya berapa, lu nggak bisa jawab pasti. Saya juga nggak bisa jawab soalnya A-nya berapa, B-nya berapa, kagak tahu. Pokoknya ada A, B-nya dah. Gitu ya, beres ya? Tapi ini kategorinya klasifikasi kategorinya, atau clustering. Kalau di dunia statistik clustering, cuma clusteringnya bukan clustering angka, clusteringnya kata-kata gitu ya. Sekarang saya masukin misalnya kata-katanya normal. Pertanyaannya, Y-nya berapa? Oh, normal. Y-nya 1,0. Salah. Aduh, kecil banget ya. Bentar. Saya tutup. Oke. Oke. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan ya? Diulang dulu. Jadi kalau sehat 1, kalau sakit 0, gila 0, kalau normal 1, 0. Bisa ya? Ini komputer kayak itu kerjanya. Sekarang saya akan coba kasih program yang sederhana banget. Saya akan coba analisa kebijakan Jokowi. Kata banget. Cuman cara saya saya akan ambil laporan Jokowi dari Bapenas. Saya udah simpan di sini laporan Jokowi. Oke. Data. LS. Ini ini laporan Jokowi, ada lampiran Perpres apa segala macam PDF. Ratusan halaman. Saya orang teknik suruh baca laporan kayak gitu mabuk. Biasanya saya muntah-muntah buat baca laporan seperti itu. Cuman saya kepaksa analisa laporan Jokowi, soalnya waktu itu diundang sama LKPP yang bikin e-procurement, pembelian online di pemerintahan. Ngomong di acaranya munasnya LKPP. Ini ada ribuan orang dari daerah akan datang. Yang pertama ngomong tentu Pak Presiden, Pak Jokowi. Yang kedua ngomong Pak Anies. Yang ketiga bentuknya sesi berapa orang, termasuk yang ketiga ngomong. Alhamdulillah, saya sudah ngomong kayak gitu kan stres ya. Kepaksa saya ambil laporan-laporan Pak Jokowi dari Bapenas biar kelihatannya saya cukup pintar dalam bidang pembangunan, kebijakan dan sebagainya. Saya hitungnya saya bikin program pakai orange tadi. Orange kira-kira kayak gini bentuknya, orange. Oke, ini saya jalanin orange langsung. Oke, bentuknya kayak gini. Buat Anda yang pertama kali pakai orange, silahkan klik example. Di sini ada banyak example, bisa dicoba-coba. Saya akan masuk ke kebijakan Jokowi langsung. Oke, ini saya tutup aja. Nih masuk. Ini kita programming ya. Oke. Buat anak ekonomi sama humaniora, pokoknya bukan anak-anak komputer lah. Kita akan programming biar serem.
Saya akan baca file teks yang saya dapat dari Jokowi. Saya cuma ambil ini, saya ambil aja, saya ulang lagi caranya biar kelihatan. Ini cuma diklik, geret, dah. Oke, sekarang saya klik ini, kelihatan dia ngambil file namanya auto.txt. Auto.txt adalah file PDF itu saya bikin bentuknya file teks, bentuknya auto.txt. Kayak kalau downloadnya begini, ini laporan Jokowi, select all, klik kanan copy paste, masukin ke notepad, disimpan deh. Karena programnya nggak bisa baca PDF, dia harus bacanya file teks, gitu ya, beres. Nah, yang perlu dilihat di sini, file teksnya jadi satu segmen, jadi satu file gede jadi satu segmen. Padahal saya akan pengen hitung kata Jokowi ada berapa, kata apa ada berapa, saya hitung. Makanya saya harus pisahin file itu jadi kata-kata. Cara misahinnya cuma gini doang. Oke, ini akan merubah segmen jadi word. Ini ada tulisannya segmen into words. Jadi segmen saya rubah jadi word. Programmingnya cuma gini aja nih. Programming. Beres ya. Jadi satu segmen jadi word. Oke. Sekarang yang saya pengen keluarin adalah word cloud. Kata-kata apa yang sering muncul, fontnya digedein. Kata-kata yang jarang muncul, fontnya saya kecilin. Itu namanya word cloud. Caranya cuma gini doang. Ini text mining. Di sini ada word cloud, saya ambil. Ini word cloud. Yang jadi masalah adalah input dari word cloud. Kalau kita lihat kata-kata inputnya adalah corpus, sementara segmen ini inputnya adalah segmented data. Jadi nggak nyambung. Supaya bisa nyambung, saya perlu sambungin makhluk ini. Cara nyambungnya cuma gini doang sih. Ini ada buat sambungannya nih, interchangeable. Jadi di sini ada inputnya bisa segmen, outputnya corpus, inputnya corpus, outputnya segmen. Yaudah, programming udah gitu, programming lagi. Sekarang kita lihat hasilnya ya. 1, 2, 3. Jadi selesai program, beres. Udah begitu saya bisa langsung bilang pada ini ada pembangunan apa ekonomi ibu memang ekonominya ibu yang banget terus ya sehingga mereka itu sekarang jadi ada bisa menjadi ini buat bagian dari dunia statistik apa segala macam. Jadi kalau di kampus saya sarannya ini kalau bisa diajarkan ke semua jurusan, karena semua jurusan akan butuh seperti ini. Jadi bukan statistik doang yang dibutuhin, tapi dunia yang dibutuhin. Sekarang saya akan program yang lain. Yang dari ekonomi berapa orang? Dan yang dari ekonomi dikit tua sendiri dari ekonomi. Oh, pada nggak katakan. Ya udah. Sekarang misalnya saya berhasil dapat data tentang hasil penjualan online. Hari ini yang dijual barangnya apa, hari ini jual barang apa. Jadi waktu di toko online kita punya data seperti itu. Tanggal sekian jual apa, tanggal sekian jual apa. Sekarang yang saya mau menjelaskan lagi, oke. Jadi kita punya data seperti itu, kemudian kita pengen coba lihat orang kalau beli apa sama apa sih kayak tadi. Jadi ya caranya gampang. Oke. Ini saya tutup. Ini saya tutup dulu. Jangan. Ini saya ketutup bego. Mumpung mulai dari nol lagi, saya masuk ganti topik dulu bentar ya. Soalnya ada yang bagus juga di example. Ini di bagian example kita bisa melihat macam-macam juga. Salah satu yang bagus yang saya suka adalah kita bisa prediksi teks. Jadi kalau kita lagi penelitian mahasiswa atau segala macam, kita biasanya masalah kalau terutama di dunia ekonomi atau segala macam, kalau penelitiannya berupa data yang berupa kata-kata, itu kita masalah besar untuk analisa. Kalau berupa angka masih gampang analisa. Oke, ini saya akan kasih lihat dia akan mengklasifikasi teks. Di sini ada text prediction. Oke. Programnya kira-kira kayak gini. Bentar. Ini kok nggak bisa digedein ini. Wah, ini salah pencet ini.
Ya, kacau ini. Kepencet 2 kali nih, kacau. Nggak bisa nih. Ngeheng. Ups. Oke. Udah. Ini tampak programnya seperti ini kira-kira. Yang paling ujung sini adalah teks buat training. Jadi bentuk teksnya gini lah. Oke. Saya kasih lihat tulisannya ya. Data table. Saya kasih lihat dalamnya. Jadi datanya berupa gini. Ini ada kategori. Saya gedein dulu dikit. Paling enak kalau layarnya gede sih, ini layarnya kecil banget. Oke. Mudah-mudahan dibaca. Ini ada kategori, ada 2 kategori. Ada cerita magic, ada cerita binatang, animal tales sama tales of magic. Terus di sini ada judulnya apa, ada abstrak, ada isinya segala macam. Jadi datanya kira-kira gitu. Jadi data yang masuk ada 2 kategori, ada cerita magic, ada cerita dunia khayalan, satu lagi animal, hewan. Yang akan dilakukan sama program ini adalah kalau saya punya cerita apa nggak tahu, saya punya cerita, saya masukin ke program itu, programnya harus bisa deteksi ini ceritanya cerita tentang magic atau hewan, gitu ya. Ini misalnya kira-kira gini, kalau Anda nanti di dunia ekonomi misalnya gini, kalau ada misalnya di dunia ARP, dunia SDM, kalau ada orang ngelamar kerja, terus dia bikin tulisan, CV-nya kayak gini, resume-nya kayak gini, ini kira-kira orangnya pinter atau orangnya bodoh, ini kira-kira orangnya baik atau jelek, tapi kita bisa nilai dari tulisan. Sebagian besar waktu kita nilai dasarnya contoh bisa kita masukin. Oke, kita bisa pakai seperti itu. Coba contoh di sini kita dengan tulisan itu kita pakainya buat nilai ceritanya tentang magic atau animal. Jadi program pertama adalah bagian pertama dia baca data, kemudian di sini masuk ke pre-process. Pre-process itu dia ngilangin kata-kata yang tidak dipakai dan dari dibuangin semua, soalnya kita hanya butuh kata-kata yang pentingnya aja. Dan terus dijadiin bank of words, kemudian dia melakukan clustering. Ini algoritma buat clustering namanya logistic regression. Mungkin nanti harus belajar di statistik, tapi nggak tahu kayaknya statistiknya mungkin nggak diajarin juga. Nggak diajarin ya. Logistic regressionnya nggak diajarin apa ya? Nggak diajarin. Ini teknik buat bikin model AB-nya tadi. Oke. Terus ini ada data baru. Sekarang saya kasih lihat data barunya. Dia cuma ada 2, konten sama title. Oke. Sekarang saya kasih lihat title-nya. Datanya saya lihat isi datanya. Oke. Ini datanya ada 3. Oke. Suruhin lagi. Datanya ada 3. Itu kalau dibaca ada little max seller, ada philosopher stone, ada agri. Kira-kira yang masuk ke animal yang mana di antara 3 itu? Ada agri kan satu ya. Kemudian yang 3 masuknya animal, yang 2 lagi bukan dasar bukan animal, gitu ya. Tapi dari kata-kata doang ya, dari kata-kata kita akan coba bentar. Ini bisa tentang animal atau bukan. Oke, sekarang kita lihat hasil prediksinya dia. Jadi programnya cuma gini aja. Sekarang kita lihat hasil prediksinya. Ini prediksinya dia. Oke. Ini kelihatan yang ugly duckling dia kemungkinan besar adalah animal tales, yang 2 lagi magic gitu. Jadi programnya cuma gitu doang, selesai. Jadi kita bisa, ini kalau dipakai di ARD, di ekonomi, di sosial, di psikologi, bisa banget. Jadi di psikologi kita pakai seluruh cerita yang kita pakai recorder kayak itu, dan recorder dari speech jadi teks, terus ada seperti ini kita bisa mempelajari apa. Terus ya, sekarang kita coba lihat lagi yang pakai waktu saya berapa detik lagi? 5 menit lagi, stres.
saya tutup lagi. Oh jangan. Oh keluar lagi bego. Yang tadi urusan ini ya, urusan ekonomi. Jadi saya masuk ke data, di sini ada dataset. Diinisialisasi dulu. Oke, saya akan masuk datanya, data online retail. Jadi penjualan online. Oke. Kemudian kita bisa masuk lagi, kita bisa lihat tabelnya. Jadi ada dua deh. Saya buang dulu satu, remove. Nih, bentuk datanya kira-kira kayak gini biar kelihatan. Ini buat anak-anak ekonomi terutama. Kita punya nomor invoice, tanggal berapa, yang beli dari negara mana, yang dibeli barangnya apa. Di sini ada T-Light holder 2 biji, ada Max 1 biji, ada berapa. Jadi tanggal sekian kelihatan yang dibeli apa, berapa buah. Itu ekonomi biasa aja. Dari data itu kita pengen tahu kalau orang beli map atau beli apa, dia beli apa lagi. Kita pengen lihat hubungannya gitu ya. Caranya cuma gini doang programmingnya. Oke. Si matriks saya transpose. Ini saya remove dulu ya. Saya putar matriksnya. Jadi ini skip dulu. Ini saya putar, udah. Sekarang saya hitung jaraknya. Jadi yang tadi jumlah tadi kan berubah arah ya, x sama y-nya dirubah. Kemudian saya hitung distance. Bentar. Unsupervised learning, masukin distance saya hitung. Oke. Kemudian saya akan bikin cluster dan ada hierarkinya clusternya. Oke. Hasilnya kira-kira kayak gini. Sorry. Nih, biar ada enak lihatnya, saya lihat maksimum ini kalau gede 3. Kelihatan di sini. Kalau orang beli botol, dia akan beli sign, dia akan beli decoration. Kalau orang beli map, dia akan beli ini. Jadi kita bisa lihat kelompoknya, kalau beli ini dia akan beli apa, dan itu nanti kita pakai buat kampanye, marketing, apa segala macam yang bisa. Jadi kampanye itu, marketing segala macam bukan dasarnya kira-kira, dasarnya adalah dari pembelian sebelumnya. Jadi kita bisa lakukan marketing yang lebih fokus, lebih targeted. Mudah-mudahan orang kemungkinan berbeli jadi lebih gede. Tapi semua didukung oleh data. Ini semua akan jalan kalau datanya ada. Jujur, si toko-toko lain buka lapak segala macam, kemarin bahkan yang sampai datang ke rumah saya langsung 10 bulan datang itu dari perusahaan asuransi Indonesia, BUMN dari asuransi Indonesia datang saya ngomongnya sederhana, Pak, kita nyari orang buat TNI nggak bisa, karena nggak ada dosen yang ngajarin seperti itu. Padahal bumbunya udah seperti ini, perusahaan itu dulu banget, cuma dosennya belum sampai situ ngajarin. Itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada semua. Ini rekaman akan saya stop dulu, kalau enggak gue lupa cara nyetop. Finish.